Apakah Attack on Titan Final Season mampu melengsarkan Full Metal Alchemist Brotherhood dari singgasananya dan berhasil menjadi rajanya anime yang baru? Kira-kira bisa nggak ya? Halo, dengan Kyle di sini. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai anime Attack on Titan. Tapi sebelum itu gue bakal mengungkit-ungkit sedikit mengenai anime Full Metal Alchemist Brotherhood bagi kalian yang belum menontonnya. Jadi Full Metal Alchemist Brotherhood atau kita bisa menyingkatnya dengan sebutan FMA adalah anime yang bersumber dari manga karya seorang mangaka bernama Hiromu Arakawa dan memiliki genre shonen, action, fantasi, military, dan lain-lain. Yang membuat anime Full Metal Alchemist Brotherhood ini bagus adalah semua aspek yang disediakan di anime ini lebih dari cukup. Dari segi story, FMA sudah mencakup semua hal yang kita butuhkan dalam anime. Storynya unik, beda dari yang lain, gak pasaran. Di sini ada adegan emosional yang bikin kalian nyesek, yang bikin kalian baper. Ada adegan keren yang menurutku itu sangar banget, yang bakal bikin kalian jingkat-jingkat saat menontonnya. Kayak gue, karena gue saat nonton anime itu alay, gue bereaksi terlalu berlebihan. Misteri yang ada di anime Full Metal Alchemist ini juga ngena banget. Jadi kalian bakal penasaran dengan apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya. Komedinya juga nggak garing. Aku terhibur banget sih saat nonton, dan tiba-tiba nggak kerasa aja tuh udah satu episode habis. Lagu-lagunya enak, musiknya enak, animasinya layak, episodenya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi bagi kalian yang nggak suka nonton anime episode banyak, anime Full Metal Alchemist adalah tontonan yang pas. Atau kalian tipe orang yang suka maraton anime beratus-ratus episode, 64 episode menurutku lebih dari cukup deh. Jadi ya kayak tadi yang gue sebutin, semua aspek yang disajikan di anime Full Metal Alchemist Brotherhood ini sudah lebih dari cukup, dan itu menurutku udah pas. Oke, cukup segitu aja ceritaku mengenai anime Full Metal Alchemist Brotherhood ini. Mungkin di kedepannya gue bakal mereview mengenai anime nomor 1 ini. Pandanganku mengenai anime ini, walaupun anime ini udah tayang lama banget sih, dan kalian pasti kebanyakan udah menontonnya. Oke, saatnya kita beralih ke topik utama kita, dan alasan mengapa video ini diciptakan, review ini diciptakan, yaitu untuk membahas anime Attack on Titan. Lagi-lagi gue jelasin sedikit mengenai anime Attack on Titan ini, atau kita bisa menyingkatnya AOT. Barangkali ada yang nonton video ini tapi belum nonton anime Attack on Titan sama sekali, barangkali. Attack on Titan adalah anime yang menceritakan mengenai manusia yang di dalam dinding melawan raksasa yang di luar dinding. Genrenya adalah action, shonen, fantasi, superpower, military, dan lain-lain. Diproduksi oleh Wit Studio. Wit Studio sudah memproduksi beberapa anime yang cukup terkenal pada masanya. Kalian mungkin udah menontonnya, kayak Kotetsujo no Kabaneri, Owari no Seraph, dan Matsukei no Yume. Untuk Matsukei no Yume ini gue suka, mungkin suatu hari gue bakal mereviewnya. Enaknya kita bahas dari segi yang mana dulu ya? Kayak dari segi karakter dan desain karakternya dulu deh. Dari segi karakter dan desain karakternya jelas, tokoh-tokoh yang ada di Attack on Titan ini unik dan beda dari yang lain. Jadi kalian langsung bisa mengenalinya kayak, oh ini Eren dari anime Attack on Titan, ini Mikasa, ini Levi. Jujur aja nih ya, alasan utama gue nonton anime Attack on Titan itu sebenarnya hina dan rendahan banget. Kalian boleh menertawakanku mulai sekarang, karena alasan utamaku nonton anime Attack on Titan itu adalah karena Mikasa cakep bro. Mikasa cakep banget. Oke, saatnya kita membahas dari segi animasi. Animasi dan grafik yang ada di anime Attack on Titan ini bagus banget, sangat bagus. Kita tahu kalau animasinya nggak hanya sekedar bagus, animasinya mulus, terutama pas battle maneuver gear-nya. Efeknya juga keren banget. Sedangkan animasinya Full Metal Alchemist Brotherhood jelas skala jauh dan nggak sebagus Attack on Titan. Karena Full Metal Alchemist Brotherhood diadaptasi dari dulu, udah 10 tahun yang lalu. Animasinya FMA ini udah bagus kok pada masanya. Gerakannya nggak kaku, efeknya juga bagus. Di zaman sekarang ini, animasi yang bagus memiliki peran yang penting dan jelas mempengaruhi kualitas dari sebuah anime. Terbukti, Kimetsu no Yaiba berhasil memenangkan anime terbaik tahun 2019 itu karena animasinya bagus banget. Karena ini emang udah bukan zamannya Full Metal Alchemist lagi. Ini zamannya Attack on Titan. Ini bukan era lo lagi FMA. Dari segi animasi, Full Metal Alchemist sudah lebih dari cukup kok. Gak banyak yang bisa gue bahas dari segi animasi. Sekarang kita beralih ke musik.
Dari segi musik, kedua anime ini soundtrack maupun lagu-lagunya sama-sama enak. Tapi jujur nih ya, gue lebih suka dengan openingnya Full Metal Alchemist Brotherhood. Openingnya Attack on Titan juga enak-enak, tapi nggak bikin ketagihan dan gue nggak sering dengerin terus-menerus. Beda dengan opening keduanya FMA yang Hologram, itu salah satu lagu favorit gue. Justru kalau Attack on Titan gue lebih suka dengan lagu endingnya. Apalagi yang season 3 part 2 ini, yang kayak gini lagunya. Sayonara Sekai 世界並ぶ影伸びて交わらない Gila, enak banget lagunya. Yang gak enak suara gue. Karena musik itu selera ya. Contohnya, ada beberapa orang yang gak suka dengan anime dan story dari Kimetsu no Yaiba. Tapi kita bisa menyetujui kalau opening dari Kimetsu no Yaiba itu enak karena dinyanyikan oleh penyanyi yang berkualitas, dinyanyikan oleh Lisa yang udah terkenal di dunia peranimean dari dulu. Enjoyment. Biasanya enjoyment gue bahas terakhir sih. Tapi kali ini gue pengen bahas dari segi enjoymentnya dulu. Saat nonton kedua anime ini, gue sama enjoy. Gue suka kedua anime ini, gue menikmatinya, dan anime ini cocok buat gue. Itu kembali ke selera dan diri masing-masing. Tapi bagi kalian yang belum menonton kedua anime ini, gue saranin kalian untuk menontonnya. Sangat worth it kok. Kedua anime ini begitu populer bukan tanpa alasan. Kedua anime ini pantas mendapatkan kepopularitasannya. Mungkin ada orang yang lebih enjoy saat nonton Full Metal Alchemist, mungkin ada orang yang lebih enjoy saat nonton Attack on Titan, atau mungkin ada yang gak suka nonton keduanya, atau mungkin ada sama kayak gue yang gue suka kedua anime ini, gue enjoy aja saat menontonnya. Oke, ini adalah aspek terpenting dari sebuah anime atau manga, yaitu story. Karena nggak bakalan jadi anime yang bagus dan disukai banyak orang kalau story-nya jelek. Keduanya memiliki story yang unik dan beda dari yang lain. Tapi kalau dari segi story, gue lebih suka dengan story-nya Attack on Titan. Gue sebagai fans genre psychological, nganggap kalau story-nya Attack on Titan tuh gila banget sih. Plot twist-nya serem dan alurnya bener-bener di luar dugaan. Dari hanya sekedar anime yang gue kira kalau mereka berhasil membantai seluruh titan yang di luar dinding, terus mereka akhirnya hidup bahagia, terus ending, menjadi anime yang benar-benar di luar dugaan dan penuh dengan plot twist. Kayak Eren tiba-tiba bisa jadi Titan yang selama ini kita bunuh rupanya manusia dan itu rupanya kaum kita sendiri. Dan di manganya lebih gila lagi. Makanya nanti ini final season atau season 4 bakal heboh, dan sekarang udah heboh ya dengan trailernya doang. Orang-orang udah membicarakannya sambil ngomong hashtag atau captionnya merinding lihat trailernya, anjay. Karena menurut gue sendiri, dari season 1 sampai season 3 part 2 gak ada anime Attack on Titan yang lebih bagus atau lebih jelek. Mungkin bagi kalian yang cuma nonton animenya, season 3 part 2 ini benar-benar hal yang bagus dan menakjubkan. Karena dari season 1, Attack on Titan tuh menurutku udah bagus. Banyak adegan-adegan yang gue sukai. Contoh di season 1, yang pas Mikasa menyemangati teman-temannya yang hilang semangat. Teman-temannya beban kayak Sakura. Yang pas Mikasa dia udah menyerah karena dia kehilangan Eren, terus tiba-tiba dia teringat Eren, itu salah satu season terbaik. Ini jujur gue merinding. Pas Mikasa teringat Eren tuh bagus banget sih menurut gue. Pas Eren ngelindungi Armin dan Mikasa dengan wujud titannya. Season 2, yang pas Eren ngasih sialnya ke Mikasa, terus Mikasa membalasnya, terima kasih Eren, kau yang memberiku ini, kau memberiku itu. Itu aduh, gak kuat gue. Hatiku gak kuat. Gue nangis saat gue nonton Attack on Titan season 2, gak bohong. Itu kayak Mikasa bener-bener bersyukur. Dan kita semua tahu Mikasa itu karakter yang kuat dan tangguh. Tapi pada akhirnya dia juga manusia biasa. Dia bisa bikin ekspresi yang kayak gitu. Dia bisa sedih, dia bisa menangis, dan dia bisa terharu juga. Dan dia bisa menitikkan air mata. Waktu kita flashback ke masa lalunya Grisha Yeager, waktu Eren, Armin, Mikasa, dan kawan-kawan melihat laut untuk pertama kalinya, akhirnya impiannya Armin untuk melihat dunia luar tercapai. Dan season 3 part 1 maupun part 2 nya ini emang gue akui gila banget ya. Contoh pas Levi dikejar Kenny dan kawan-kawan, teriakan Komandan Erwin sebelum dia mati, Levi by one sama Beast Titan, dan masih banyak hal keren lainnya. Nah, untuk final seasonnya ini semoga animasinya sebagus season 1 dan season 3. Soalnya ganti studio, bukan Beat Studio lagi, tapi studio MAPPA. Tapi kita tahu kalau MAPPA ini studio anime yang berkualitas. Tapi kalian tahu nggak sih, aspek apa yang dimiliki Full Metal Alchemist tapi tidak dimiliki oleh Attack on Titan? Itu adalah aspek apakah Attack on Titan bisa layak
atau pantas untuk ditonton oleh semua kalangan? Kalau menurutku sih jawabannya enggak. Dan ini hanya sekitar opini ku doang. Soalnya ada temanku yang cuma nonton Attack on Titan doang, tapi dia nggak nonton Full Metal Alchemist Brotherhood, ada yang nggak nonton keduanya. Setiap orang beragam dan beda-beda. Akhirnya kita sampai di tahap akhir dan alasan mengapa video ini diciptakan, yaitu apakah Attack on Titan bisa mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood dan menjadi rajanya anime yang baru? Gue udah jelasin panjang lebar, gue udah telaah dan kalian udah menyimaknya. Dan jawabanku mengenai pertanyaan itu adalah tidak. Kemungkinan tidak, kemungkinan besar tidak bisa mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood. Soalnya untuk sekarang ini, untuk sejauh ini, Full Metal Alchemist Brotherhood lebih unggul dalam beberapa hal. Dan kita juga belum tahu bagaimana ending dari anime Attack on Titan ini. Ada permulaan, ada akhir. Story yang bagus juga dia akhiri dengan ending yang bagus juga. Apakah ending dari anime Attack on Titan bisa memuaskan para fans? Apakah endingnya bisa lebih bagus, lebih keren, dan bisa diterima oleh semua kalangan kayak Full Metal Alchemist Brotherhood? Kita masih belum tahu. Tapi entah kenapa feelingku mengatakan kalau ending dari anime Attack on Titan ini bakal menyakitkan dan lagi-lagi bakal di luar dugaan. Udah sekian, itu aja review dari gue. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian review anime dari gue menarik. Tentu kalian boleh, malahan boleh banget, untuk menekan tombol notifikasi di bawah ini agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari gue. Bagi kalian yang punya Facebook, kita punya fanspage Facebook dengan nama yang sama, yaitu Otak Culture ID. Gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di review yang lain. Bye-bye.